Tapi setiap kali polisi melontarkan pertanyaan tentang Gemma, tentang adiknya, Tony ini hanya memberi satu jawaban singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngulik Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dari para kreator hebat ya kita kulik bersama lebih dalam. Di sini setiap bisikan, setiap langkah, dan setiap detik dalam kisah mereka akan kita dengarkan bersama, lalu kita bongkar satu persatu di bagian belakang video. Karena kadang-kadang kita menemukan kisah-kisah yang terasa kurang masuk akal, semacam dipaksakan melawan logika, dan seolah-olah dibuat hanya demi menarik perhatian atau mendongkrak popularitas konten semata. Saya yakin teman-teman juga sering menemukan konten seperti itu. Nah, kali ini kita akan mengulik cerita misteri yang disajikan oleh Nadia Omara dengan judul Aksi Penghilangan Nyawa Seorang Artis Asal London. Jadi, walaupun temanya adalah ngulik misteri, tapi tidak melulu misteri alam goib ya teman-teman ya yang kita kulik di channel ini. Misteri yang bersumber dari kisah nyata, misteri alam, misteri kejadian, ya misteri dari peristiwa. Seperti ini juga layak untuk kita kulik bersama. Siapkan telinga Anda, tenangkan pikiran Anda, karena begitu cerita dimulai, kita tidak akan bisa berhenti membayangkan apa yang mungkin bersembunyi di baliknya. Sebelumnya, karena cerita ini sangat panjang, maka siapkan dulu camilannya, kopinya, dan duduk yang enak, dan pastikan sebaiknya jangan menonton sendirian. Inilah Ngulik Misteri. Mari kita mulai. Oke, Wak, kasus yang akan aku ceritakan malam ini merupakan tindak kriminal yang dialami oleh seorang artis asal Inggris yang bernama Gemma McCluskey, Wak. Nah, seperti biasa aku akan menceritakan dulu latar belakang dari si Gemma ini, Wak, ya. Jadi, Gemma Rose Veronica McCluskey ini atau yang lebih dikenal dengan nama Gemma McCluskey lahir di London, Inggris pada tanggal 5 Februari tahun 1983. Dia ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, Wak. Bapaknya namanya Anthony, ibunya bernama Pauline, dan 2 abangnya bernama Tony dan juga Denny. Dia perempuan satu-satunya. Nah, bisa dibilang keluarganya Gemma ini mengalami banyak sekali ujian, Wak, di mana Anthony dan Pauline atau kedua orang tuanya mereka ini memutuskan untuk bercerai. Nah, sejak saat itu Gemma dan juga abang-abangnya atau abangnya yang bernama Tony memilih untuk tinggal bersama ibunya, sedangkan abang yang satu lagi yang namanya si Denny itu aku nggak nemuin tuh informasi apakah dia tinggal sama bapaknya atau dia tinggal sendiri gitu. Aku nggak nemu informasi yang jelas. Dia ini tinggal sama abangnya dan juga ibunya, abang yang namanya Tony ya. Nah, lalu beberapa tahun setelah bercerai, Wak, Pauline atau ibunya ini didiagnosis mengidap tumor otak. Pauline pun harus berkali-kali itu masuk ke dalam rumah sakit ya kan. Gemma merasa punya tanggung jawab untuk merawat ibunya, Wak. Sementara Tony atau abangnya ini justru cenderung cuek dan malah terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nah, semua masalah itu tentunya membuat Gemma ini harus melewati hari-hari yang berat. Tapi untungnya Gemma ini bukan orang yang gampang menyerah, Wak. Di kalangan orang-orang di sekitarnya, Gemma ini dikenal sebagai orang yang sangat ceria, dia sangat supel, dia sangat baik hati, dia sangat suka menolong, dan juga dia ini pekerja keras. Sejak kecil Gemma ini memang sudah terkenal pekerja kerasnya, Wak. Dimana di tahun 1997 pada saat Gemma ini masih berusia 14 tahun, Wak, dia sudah memulai karirnya dengan menjadi seorang artis. Nah, pada saat itu Gemma ini mendapatkan peran di acara TV komedi yang berjudul No Sweet, kan. Lalu di 3 tahun kemudian di tahun 2000, Wak, pada saat Gemma ini sudah berusia 17 tahun, dia mendapatkan peran sebagai tokoh Carrie Skinner dalam salah satu sinetron yang paling populer di London berjudul EastEnders. Nah, di sinetron EastEnders ini, Wak, Gemma membintangi lebih dari 30 episode loh. Dan di sinetron inilah yang akhirnya membuat nama Gemma pun semakin melambung. Nah, tapi Wak, setelah kontraknya di EastEnders ini selesai atau habis, entah kenapa Gemma ini jarang dapat tawaran job lagi itu loh. Sekalinya ada panggilan syuting, yaitu cuma sebatas peran-peran kecil aja yang kurang populer. Nah, perlahan-lahan karirnya Gemma sebagai artis ini pun mulailah meredup sampai akhirnya dia pun memilih untuk banting setir, Wak, menjadi bartender di sebuah klub malam. Nah, meski harus melepaskan karirnya sebagai artis, Wak, Gemma ini tetap menjalani pekerjaan barunya dengan perasaan yang senang gitu. Apalagi pada saat itu Gemma ini kan juga harus tetap bekerja demi bisa membantu ibunya atau membantu pengobatan ibunya ya kan. Gemma melewati itu semua tanpa mengeluh sampai akhirnya pada suatu hari di tahun 2012 sebuah peristiwa tragis pun tiba-tiba menimpa Gemma.
Jema. Nah, peristiwa apa itu, kita masuklah ke kejadiannya. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 29 Februari 2012, Jema yang waktu itu sudah berusia 29 tahun lagi menghadiri acara pembukaan rumah sakit yang ada di London. Nah, kebetulan anak dari temannya Jema ada yang tampil sebagai pengisi acara di pembukaan rumah sakit itu. Jema pun inisiatif menawarkan diri untuk membantu mendokumentasi acara tersebut. Lalu keesokan harinya di tanggal 1 Maret 2012, Jema bilang kalau dia ini mau pergi menemui seseorang teman yang ada di luar kota. Dan ini adalah kontak terakhir yang Jema lakukan bersama orang-orang di sekitarnya, karena beberapa hari kemudian teman-temannya Jema ini mulai sadar kalau Jema udah nggak ada kabar. Mereka pun saling nanya lah ini kan ke teman-teman yang lain, ada nggak nih yang kontakan sama Jema ini, kok chat terakhir aku kok nggak dibalas, aku telepon kok nggak diangkat, kok HP-nya mati, kayak gitu kan. Iya sama aku juga udah lama nih nggak dengar kabarnya si Jema, terakhir aku chat nggak dibalas, aku telepon juga nggak diangkat, si Jema ini lagi kemana ya? Nah, terus ada temennya bilang, loh bukannya terakhir tuh kemarin dia datang ke acara pembukaan rumah sakit ya? Terus kan katanya juga besoknya dia mau keluar kota nih, mau ketemu sama kawannya. Iya memang aku juga dengar kayak gitu, tapi habis itu dia nggak ada kabar lagi, nggak tahu kok lagi si Jema ini pergi kemana, kata mereka. Nah, karena orang-orang mulai mempertanyakan di mana keberadaannya si Jema ini, Denny, abangnya satu lagi tuh yang misah dari mama sama si Tony ini, langsunglah datang ke klub malam tempat si Jema itu bekerja. Mana dia, aku kok nggak ada kabarnya nih kan. Akhirnya pergilah dia ke tempat si Jema itu kerja. Nanyalah si Denny ini ke staff-staff yang ada di sana, ada yang nengok adik aku nggak si Jema? Nah, tapi sayangnya para staff juga memberikan jawaban yang kurang lebih sama juga, maaf Mas Denny, kami nggak tahu Jema itu di mana. Udah beberapa hari ini kami tuh nggak ngelihat dia. Bahkan kemarin waktu jadwal shift dia juga dia nggak masuk, kata mereka. Nah, jawaban dari para staff-staff itu pun yang akhirnya bikin si Denny ini khawatir, Akhirnya pada tanggal 3 Maret 2012, Denny dan juga Tony, abang dia yang satu lagi itu, pergilah ke kantor polisi untuk melaporkan adik perempuan mereka yang tiba-tiba menghilang. Nah, pada saat pertama kali menerima laporan hilangnya si Jema ini, polisi nggak ngerasa khawatir atau kayak gimana-gimana gitu, enggak. Mereka bilang, udahlah Jema itu kan udah dewasa nih mas. Orang dewasa kan memang sering tuh tiba-tiba menghilang karena ya memang lagi pengen nyendiri aja mungkin. Jema mungkin memang lagi pengen nggak diganggu sama kalian mungkin. Tunggu aja lah, siapa tahu nanti bentar lagi dia pulang, kata polisi kayak gitu. Iya juga sih kalau misalnya dipikir-pikir kan. Akhirnya mereka sabar lah tuh balik ke rumah nunggu. Ditunggu sampai 24 jam kemudian, Jema ini masih belum juga ada kabar. Lalu pada saat polisi ini mencoba melacak jejak digitalnya si Jema, barulah di situ polisi ngerasa khawatir karena mereka tidak menemukan aktivitas si Jema sama sekali, nggak ada riwayat panggilan telepon, SMS, transaksi bank, dan semua aktivitas di sosial media juga berhenti sejak tanggal 1 Maret 2012. Jadi si Jema ini bukan hanya menghilang di dunia nyata aja, tapi di dunia maya juga dia menghilang gitu loh, nggak ada kabar, nggak ada updatean sama sekali. Nah, sadar ada yang nggak beres di sini, polisi pun langsunglah di sini baru melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan hilangnya Jema ini dimulai pada tanggal 5 Maret 2012, Pada saat itu poster-poster yang berisi informasi tentang hilangnya Jema pun mulailah itu dicetak dan disebar juga di mana-mana kan. Dalam waktu singkat berita ini pun langsung geger. Seperti sudah aku bilang tadi, Jema ini kan pernah mendapatkan peran penting dalam sinetron yang pernah viral kali kan, yang pernah populer kali di sana kan. Alhasil banyak juga orang yang pasti juga mengidolakan si Jema ini. Lalu pada saat mereka tahu si Jema ini menghilang tuh ya mereka langsung berbondong-bondong juga nih, viral juga lah waktu itu kan. Mereka pun akhirnya mencari si Jema dengan menggunakan tagar atau hashtag Find Jema dan selalu memantau update terbaru dari kasus hilangnya si Jema ini. Nah, sehari setelah penyelidikan itu dimulai, tepatnya di tanggal 6 Maret 2012, Tony, abangnya Jema yang tinggal bareng si Jema ini, menerima serangkaian panggilan telepon misterius dari orang yang tidak dikenal. Nah, si penelpon ini bilang ke si Tony, kalau kau mau melihat Jema dalam keadaan hidup, maka kau harus membayar uang tebusan sebesar 2 juta pound sterling. Katanya 2 juta, kurang lebih 40 miliar, kata si penelpon ini. Nah, denger itu panik lah si Tony kan, kau ini siapa? Jangan main-main, kau cepat kau kasih tahu di mana adek aku mau bicara sama si Jema, kata gitu. Jema udah aku kurung di kamar dan semua pakaiannya udah aku lepas. Kalau kau mau bicara sama Jema, bayar dulu uang yang aku mau, bayar 2 juta pound sterling itu, kata si orang ini. Nah, adanya telepon misterius ini langsung membuat si Tony ini yakin kalau Jema adik aku diculik. Dia laporkanlah hal itu ke polisi kan. Polisi pun langsung dengan cepat melacak nomor HP si penelpon itu dan akhirnya ketahuan kalau nomor itu adalah milik seorang
remaja laki-laki berusia 19 tahun yang tinggal di luar kota. Kita sebut aja remaja ini namanya A kan. Nah, setelah mengantongi identitas si A di tanggal 8 Maret 2012, polisi pun langsung mendatangi rumahnya si A ini untuk melakukan penggeledahan dan juga penangkapan. Tapi sesampainya di sana, polisi dibuat bingung karena mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan Jema, Wak. Dan pada saat mereka menginterogasi si A ini, akhirnya terbukti kalau ternyata bukan si A yang melakukan panggilan misterius itu. Jadi sebenarnya panggilan tuh cuman tipuan aja, Wak. Nah, karena polisi tidak menemukan informasi apapun dari si A, ya udah polisi pun harus putar otak lagi ya kan untuk bisa melacak keberadaan si Jema. Enggak nih, bukan di sini gitu. Nah, bersamaan dengan itu, Denny, abang yang satu lagi ini juga terlibat aktif dengan segala upaya pencariannya si Jema, Wak. Sementara Tony, abangnya ini, abang saya satu lagi, lebih memilih untuk tetap berada di rumah karena dia tuh macam gak sanggup gitu loh menahan rasa sedihnya. Si Tony bilang, udahlah, aku akan memantau pencarian Jema dari rumah aja. Kalau sewaktu-waktu Jema pulang, akulah yang harus ada di rumah untuk menyambut dia, kata. Jadi akhirnya yang lebih sibuk itu si Denny, Tony standby di rumah ya. Nah, adalah tuh kan, selang beberapa hari sejak penyelidikan itu dimulai, Wak, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2012, termasuk Maret nih ya, polisi pun akhirnya mendapatkan petunjuk yang sangat-sangat menggegerkan, di mana pada hari itu, Wak, polisi mendapatkan laporan dari seorang warga setempat yang lagi berlayar menggunakan perahu di sebuah kanal. Nah, lalu pada saat dia berlayar beberapa jauh tanpa sengaja, perahunya ini nabrak sebuah koper yang lagi mengambang di permukaan kanal. Nah, tabrakan itu membuat si koper ini belum sempat dia pegang, belum sempat dia dekati, gegara ketabrak, terbukalah si koper ini. Dan betapa terkejutnya si orang ini waktu dia melihat bahwa koper itu berisi bagian torso manusia, ada torso ya, cuman bagian torsonya aja, bagian kepala, kaki, tangan nggak ada, tapi torsonya aja ada di situ. Polisi dan tim forensik pun langsung bergerak memeriksa temuan torso itu, Wak, dan ternyata di bagian punggung korban terdapat sebuah tato yang sama persis dengan tatonya Jema. Lalu setelah dilakukan uji DNA, akhirnya potongan torso itu berhasil diidentifikasi sebagai Jema McCloskey, ketemu dalam keadaan terpotong tapi torsonya aja yang baru ketemu. Astagfirullahaladzim. Nah, sejak adanya penemuan ini, Wak, apa nggak langsung heboh kasusnya si Jema ini kan? Berita bukan tentang hilangnya Jema, tapi tentang kasus penghilangan nyawa Jema McCloskey, artis London kala itu. Polisi pun langsung segera melakukan penyelidikan lanjutan untuk mencari tahu siapa nih orang yang sudah tega menghilangkan nyawanya Jema. Ini kita masuk ke penyelidikan lanjutan. Kasus penghilangan nyawa yang menimpa Jema ini tentunya menjadi berita panas di kalangan masyarakat, Wak. Semua orang dibuat kaget, semua orang dibuat gak percaya kalau artis yang dulu sering mereka lihat di TV itu ternyata sudah meninggal dunia dengan cara yang sangat amat tragis. Si pelaku bukan hanya menghilangkan nyawanya Jema aja, Wak, tapi dia ini juga sudah dengan keji memisah-misahkan anggota tubuhnya Jema. Bayangkanlah sama kalian kayak gimana, spiral apa waktu itu tuh. Nah, menanggapi hal itu, seorang psikolog forensik klinis pun mengatakan bahwa biasanya kasus penghilangan nyawa yang berujung dengan pemisahan anggota tubuh kayak gini itu pasti dilakukan oleh pelaku yang mengenal korban. Dan biasanya TKP tempat di mana kejahatan itu terjadi merupakan tempat yang diketahui oleh korban dan juga pelaku. Jadi dalam kasus semacam ini, Wak, antara korban dan pelaku ini biasanya memiliki hubungan dekat nih. Jadi bukan macam orang asing atau orang random, nggak mungkin. Ini pasti orang yang kenal dekat, abis itu dihilangkan dengan cara kayak ini gitu biasanya. Nah, karena pelaku dari kasus yang menimpa Jema ini dicurigai sebagai orang-orang terdekatnya Jema, polisi pun segera langsung melakukan penyelidikan terhadap teman-teman dan juga keluarganya Jema. Lalu pada saat polisi ini mencari tahu latar belakang dari masing-masing teman dan juga keluarganya si Jema ini, Wak, mereka menemukan ada satu orang yang sangat mencurigakan, yaitu, coba bisa kalian tebak gak siapa? Tony, Wak. Tony, abangnya Jema yang tinggal bareng dia tuh loh. Kenapa sih Tony, Nadia? Emang kenapa dia? Nah, jadi, Wak, pada saat polisi ini memeriksa latar belakangnya si Tony, polisi akhirnya tahu kalau Tony ini memiliki track record yang sangat buruk. Dia tuh sering mabuk-mabukan, sering bikin onar, kecanduan obat-obatan terlarang, dan juga Tony ini sering bertengkar sama Jema. Seperti sudah aku bilang tadi, Jema sama si Tony ini kan tinggal satu rumah kan sama ibunya mereka kan, sementara Denny yang memisahkan diri. Nah, lalu pada saat ibunya si mereka ini lagi ngedrop
drop sampai harus bolak-balik rumah sakit, Wak. Tony ini malah bersikap cuek dan dia kan nggak ngebantu apa-apa ya kan, malah yang lebih fokus sama si ibunya itu cuma Jema aja. Jangankan ngerawat ibunya, Wak, Tony ini malah lebih memilih untuk asik mabuk-mabukan dan memakai obat-obatan terlarang. Nah, hal inilah yang sering memicu kemarahan si Jeman tuh, ya agak emosi juga lah adiknya kan, yang akhirnya bikin mereka ini jadi sering bertengkar. Bahkan dalam beberapa pertengkaran, Wak, katanya pernah si Tony ini hampir dicekeknya gitu loh si Jema nih. Nah, mengetahui hal itu, polisi pun langsung memfokuskan penyelidikan mereka terhadap si Tony. Dan pada saat mereka memeriksa CCTV di sekitar rumahnya, Wak, polisi menemukan bahwa di hari ketika Jema menghilang, ternyata Jema ini sempat balik dulu nih ke rumah. Nah, kebetulan di hari itu yang ada di rumah tuh cuman si Tony, ibunya mereka memang lagi di rumah sakit. Nah, itulah berarti besar kemungkinan Tony lah orang yang terakhir kali melihat Jema, iya kan? Adalah tuh akhirnya dengan semua bukti-bukti mencurigakan tadi, pada tanggal 7 Maret 2012, Tony pun ditangkap, Wak, dan dibawalah ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi setiap kali polisi melontarkan pertanyaan tentang Jema, tentang adiknya, Tony ini hanya memberi satu jawaban singkat. No comment, katanya. Jadi kalau misalnya polisi nanya, apa kamu tahu tentang hilangnya si Jema ini? No comment. Kamu pasti mau kan adik kamu yang sudah meninggal ini mendapatkan keadilan? No comment. Dan sekarang jawab jujur, apa kamu yang sudah menghilangkan nyawanya si Jema? No comment. Itu katanya no comment aja terus. Nah, respon Tony inilah yang membuat polisi makin curiga lagi lah. Nah, tapi sayangnya polisi belum bisa menemukan bukti yang kuat, Wak, yang bisa menunjukkan kalau si Tony ini memang terlibat dalam kematiannya si Jema. Akhirnya untuk sementara waktu polisi Tony ini pun dibebaskan dan polisi kembali melanjutkan penyelidikan untuk bisa menemukan bukti-bukti baru serta mencari potongan tubuhnya Jema yang lain. Soalnya kan baru ditemukan cuma si torsonya aja kan, Wak, sisanya nggak ada nih. Dah. Nah, selama penyelidikan ini berlangsung, Wak, polisi terus memantau jejak digitalnya Tony. Dalam rentang waktu itu ternyata polisi mengetahui kalau Tony ini sempat beberapa kali ngirimin SMS ke nomornya Jema. Isinya kayak gini, Dek, segera telepon Mas ya kalau kamu udah baca chat ini. Nanti malam kamu mau makan apa? Kamu masih kerja kah? Cepat pulang ya, Dek, I love you, katanya kayak itu. Nah, pada saat membaca pesan itu, polisi yakin kalau itu tuh cuma pesan abal-abal aja, Wak. Enggak, itu bukan tentang perhatian abang ke adeknya. Polisi udah curiga di situ. Kenapa? Karena pas polisi ngecek lagi riwayat chat-chat sebelumnya, di scroll lagi ke atas, Tony itu sama sekali nggak pernah bilang I love you ke Jema, nggak pernah. Ya, kok aneh nih, kok tiba-tiba aku baik kayak gini, ya kan? Dan selain itu chat-chat mereka ini juga sering isinya tuh kata-kata dingin gitu loh, macam orang lagi musuhan, yang ada kayak gitu isi chatnya. Polisi yakin kalau Tony mengirim chat itu ke Jema hanya untuk pengalihan isu aja supaya polisi tidak mencurigai dia sebagai abang yang jahat. Tapi segala usaha yang dilakukan Tony ini ya sia-sia, karena tidak lama kemudian polisi menemukan bukti baru yang semakin memberatkan posisinya. Wah, bukti apa itu? Jadi pada tanggal 2 Maret 2012 atau sehari sebelum Tony dan Denny melaporkan hilangnya Jema ke kantor polisi, Wak, Tony ternyata sempat memesan layanan taksi dengan nama Tom, ya kan? Nah, lalu pada saat taksi ini datang menjemputnya ke rumah, rekaman CCTV menunjukkan bahwa Tony ini keluar dengan membawa koper yang kelihatannya berat kali, Wak. Tony itu kelihatan macam susah gitu nyeret si koper ini, Wak, sampai si driver itu nanya, "Pak, apa isi koper itu kok kelihatannya berat kali?" Tony bilang, "Oh, ini isinya sound system, Pak. Tolonglah Pak bantuin saya masukin kopernya ke bagasi," katanya. Nah, dengar jawaban Tony, sebenarnya si driver tuh nggak yakin, Wak, kalau di dalam itu tuh ada sound system. Tapi karena si driver ini nggak mikir yang aneh-aneh, dia pun segera membantu si Tony untuk memasukkan ke dalam bagasi si koper itu kan. Lalu setelah semuanya beres, si driver ini pun langsung mengantarkan Tony ke alamat yang dituju, dan alamat yang dituju sama si Tony ini adalah sebuah jalan besar yang tepat berada di samping kanal. Sesampainya di sana, Wah, ada lagi rekaman CCTV yang merekam pergerakannya Tony yang terlihat menyeret koper sambil berjalan turun mendekati kanal. Ada terekam semua di CCTV, Wah, kau megang koper, kau berangkatnya ke kanal. Nah, semua bukti-bukti inilah yang semakin menguatkan dugaan kalau Tony memang terlibat dengan kematiannya Jema. Semua buktinya sinkron, ya kan, Wah. Pertama, Tony terlihat keluar rumah dengan membawa koper. Sementara itu bagian torsonya Jema juga ditemukan di dalam koper, ya kan, sinkron. Terus yang kedua, Tony memesan taksi lalu turun di dekat kanal.
Sementara itu torsonya si Jenna juga kan ditemukan dia di kanal juga. Cocok juga ya kan? Jelas ini bukan sebuah kebetulan Wak pasti ya. Akhirnya dengan semua bukti yang ada, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2012, polisi pun kembali menangkap Tony. Kali ini Tony didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa yang menimpa Gemma, adik kandungnya sendiri Wak. Lalu nggak lama setelah si Tony ini ditangkap, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah tempat Gemma dan juga Tony ini tinggal. Di dalam rumah itu polisi menemukan ada bercak-bercak darahnya Gemma di kamar mandi, pisau dapur dan juga lemari. Tapi bercak-bercak darah yang ditemukan di rumah itu jumlahnya nggak begitu banyak Wak. Padahal kita semua tahu kan aksi pemotongan anggota tubuh kan seharusnya meninggalkan jejak darah yang pasti luar biasa banyaknya. Tapi kenapa darah yang ditemukan di situ cuma bercak-bercak aja, cuma sedikit aja. Nah hal inilah yang membuat polisi curiga Wak. Apa mungkin pada saat si Tony ini memisah-misahkan anggota tubuhnya si Gemma, Tony menggunakan plastik sebagai alasnya biar darahnya nggak kesebar kemana-mana ya kan. Mungkin itu kan. Dan untuk membuktikan kecurigaan itu Wak, polisi kembali menelusuri lagi tuh rekaman CCTV. Dan ternyata betul polisi menemukan rekaman CCTV supermarket yang memperlihatkan Tony lagi belanja rokok, koran, sama kantong plastik besar yang biasa digunakan untuk ngangkut sampah tuh. Itu dibeli dari supermarket. Nah, semua bukti-bukti itu tentunya dengan jelas menunjukkan kalau Tony pasti terlibat. Tapi sampai di sini Wak, polisi masih belum tahu pasti apa nih motifnya, gimana kronologi kejadiannya, dan apa yang menyebabkan si Gemma ini bisa meninggal ya kan. Diapain, kok apakan gitu kan. Dan FYI Wak, dalam kebanyakan kasus mutilasi itu biasanya korban ini akan dihilangkan nyawanya dulu, baru habis itu itu kan. Nah polisi yakin kalau Tony lah yang sudah ituin jasadnya si Gemma, tapi polisi ini masih belum tahu nih apa yang sudah dilakukan sama si Tony sehingga si Gemma ini meninggal, atau apa yang dilakukan si Tony untuk menghilangkan nyawanya si Gemma, entah itu ditusuk pakai benda tajam kah, dipukul pakai benda tumpul kah, dikasih racun kah, atau apa nih polisi belum tahu. Nah semua ini Wak merupakan informasi penting yang harus polisi temukan agar dia ini bisa menyeret Tony ke pengadilan. Dah lah tuh kan. Akhirnya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi Wak, polisi pun kembali menginterogasi Tony lagi. Polisi nanya lah ya kan, Tony, apa yang sebenarnya udah terjadi nih? Apa yang udah kau lakukan sama adik kandung kau sendiri ha? Di mana kau buang sisa bagian tubuh lainnya ha? Tony di situ jawab, saya nggak ingat Pak, saya nggak ingat pasti. Yang jelas di hari itu, di hari kejadian itu, Gemma emang sempat Pak balik ke rumah. Waktu itu Gemma ini agresif kali, kami juga sempat berdebat. Gemma marah sama saya karena saya nggak sengaja bikin kamar mandi itu banjir. Waktu itu saya memang sempat pergi ke kamar mandi Pak, saya lupa matiin keran air, makanya banjir lah itu kamar mandi. Padahal cuma gegara kejadian itu Pak, cuman omongan si Gemma ini nggak enak. Gegara itu aja dia tega nyuruh saya minggat dari rumah Pak, bayangkan lama Bapak. Itu ya kesal saya. Tapi karena saya nggak mau ribut sama Gemma, akhirnya ya udah saya naik aja tuh ke lantai 2. Saya masuk ke dalam kamar. Napas saya nengok ke arah si Gemma lagi, ternyata waktu itu Gemma udah berdiri di sebelah saya Pak sambil megang pisau. Dia mau nyerang saya. Dan Pak ini ya, hal itulah yang terakhir saya ingat. Setelah itu saya udah gak ingat apa-apa lagi. Itu kata polisi jawab kan, masa kok gak ingat apa-apa lagi? Itu loh di CCTV kelihatan kau sempat ke supermarket belanja rokok juga, belanja plastik. Di rekaman juga kelihatan kau baru naik dari taksi, kau turun dari taksi, bawa koper yang sama juga, habis kau ke kanal. Masa kau gak ingat apa-apa? Masa kau yang ngelakuin ini semua yang kau gak sadar? Ya tapi memang betulan itu yang terjadi Pak, saya gak ingat apa-apa. Terakhir kali yang saya ingat, Gemma masih hidup. Saya juga bingung Pak kenapa Gemma itu bisa meninggal, dan saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan Gemma meninggal. Kayak saya amnesia lah Pak, katanya kayak gitu Wak. Itu kata si Tony. Nah karena apa yang diucapkan sama si Tony ini masih belum bisa menjawab misteri ini atau misteri tentang bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya, alhasil penyebab pasti kematian si Gemma tuh masih belum juga terungkap. Bisa-bisa dibilang di amnesia ya, macam dia nggak mau kasih tahu kronologinya tuh loh Wak. Dia cuma terakhir bilang dia kesal gara-gara si Gemma ini marah-marah, dia ngebanjirin kamar mandi, habis itu dia lupa, habis itu kayak gimana cerita saya nggak tahu Pak. Nah sebenarnya Wak masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk bisa menjawab misteri tentang penyebab meninggalnya Gemma ini Wak, yaitu dengan melakukan uji forensik pada jasadnya, ya kan? Tapi sayangnya pada saat itu Wak, bagian tubuhnya Gemma yang ditemukan kan baru torsonya aja kan, sedangkan bagian tangan, kaki, kepalanya kan belum ketemu sama sekali nih. Hal itulah yang akhirnya membuat tim forensik ini kesulitan dalam melakukan penyelidikan Wak. Nah akhirnya sejak saat itu polisi pun memfokuskan penyelidikan mereka dengan menyisir seluruh
seluruh area kanal untuk bisa mencari potongan tubuh Gemma yang lain. Nah, akhirnya setelah dilakukan pencarian selama berminggu-minggu, usaha ini pun akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillahnya, polisi berhasil menemukan potongan kaki dan juga tangannya Gemma dalam sebuah kantong plastik yang mengambang di kanal juga. Lalu di tanggal 9 September 2012 atau 6 bulan setelah Gemma ini dilaporkan menghilang, seorang warga setempat yang lagi membersihkan kanal juga tanpa sengaja menemukan ada kantong plastik yang berisi kepalanya Gemma. Akhirnya tanpa membuang waktu lagi, semua potongan tubuh itu pun dibawalah ke rumah sakit untuk dilakukan uji forensik. Nah, setelah diselidiki atau diteliti, tim forensik pun menemukan ada luka fatal di bagian tengkoraknya Gemma yang menunjukkan bahwa Gemma ini sudah dipukul sebanyak kurang lebih 2 kali menggunakan benda tumpul, dan pukulan itu menyebabkan pendarahan di bagian kepalanya. Dan tim forensik ini menyatakan bahwa pukulan itulah yang menyebabkan Gemma langsung meninggal dunia. Tuh katanya. Dan selain itu, dari bekas luka di tubuhnya Gemma, tim forensik ini juga meyakini bahwa Gemma ini sudah dipisah-pisahkan sekitar 2 jam setelah dia meninggal. Nah, adanya laporan dari tim forensik ini membuat polisi mendapatkan gambaran kronologi kejadian yang lebih lengkap lagi. Lalu tanpa membuang waktu lagi, polisi pun langsung segera menyeret Tony ke persidangan. Nah, sidang perdana kasus ini dilaksanakan di tanggal 14 Januari 2013. Selama persidangan berlangsung, si Tony ini masih menyangkal semua perbuatannya. Dia bilang kalau dia ini betul-betul nggak ingat dengan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Dia tetap kekeh bilang, yang saya ingat pada saat itu Gemma datang ke rumah dan dia berkali-kali neriakin saya. Gemma bilang, kau udah mau pergi nggak dari rumah ini? Kapan kau pergi dari rumah ini? Kau pergi nggak dari rumah ini? Kayak gitu. Saya kaget adik saya ngomong kayak gitu sama saya. Kok rasanya Gemma ini lagi ngusir saya dari rumah orang tua saya. Saya betul-betul marah dari situ. Tapi habis itu saya udah nggak ingat lagi apa yang terjadi setelahnya. Betul. Saya udah berkali-kali kan bilang ke Pak Polisi, saya amnesia. Saya nggak ingat sama sekali. Dan untuk membuktikan ucapannya Tony, pihak berwajib pun mendatangkanlah ini tim medis kan ke persidangan. Dan di sana mereka semua membantah ucapannya Tony, Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tony ini dinyatakan sehat walafiat sehingga dia diyakini sudah melakukan semua kejahatan itu dalam keadaan sadar. Apa? Orang kok sehat-sehat aja, kok nggak ada amnesia, pandai-pandai aja. Nah, adalah tuh kan, akhirnya setelah melalui proses persidangan yang alot, di tanggal 30 Januari 2013, Tony pun dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa yang menimpa adik kandungnya Gemma. Tony dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan baru bisa mengajukan banding setelah dipenjara minimal 20 tahun. Dan setelah Tony dijebloskan ke penjara, ayahnya Anthony, masih ingat kalian kan, masih dengan setia memberikan dukungan untuk Tony loh. Bahkan Anthony ini masih sering mengirim surat dan datang menjenguk Tony ke penjara. Awalnya memang hal ini menuai banyak sekali pro kontra. Kenapa sang ayah masih mau mendukung Tony yang jelas-jelas dia sudah menghilangkan nyawa adiknya sendiri, anakku yang lain, anakku yang terkecil, dengan cara yang tragis pula, ya kan. Nah, menanggapi pro kontra itu, Anthony atau ayah mereka ini cuma bilang, Gemma anakku sudah pergi. Aku sudah kehilangan satu anakku. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Walaupun apa yang sudah dilakukan Tony ini sangat jahat, sangat salah, dia tetap anakku. Dia darah dagingku. Itu katanya, Dan selama bertahun-tahun Anthony ini masih selalu mengunjungi Tony dan masih selalu rutin mengirimnya surat. Sampai akhirnya pada suatu hari Anthony, sang ayah ini sadar. Di setiap surat yang ditulis sama Tony, atau balasan surat dari Tony sama sekali tidak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun. Bahkan Tony ini juga nggak pernah menyebut nama Gemma. Dia nggak ada nyesel-nyeselnya, dia nggak ada minta maaf yang nggak ada sama sekali. Disitulah baru bapak kecewa kali. Padahal kalau misalnya Tony ini mau minta maaf dan menyesali semua perbuatannya, Anthony ini sang ayah ini bisa berbesar hati loh buat maafkan. Tapi sayangnya Tony ini tetap merasa bahwa dirinya itu tidak bersalah, dan sikap Tony yang demikian inilah yang akhirnya bikin Anthony pun muak dengan sendirinya, hingga akhirnya Anthony pun menulis surat terakhir untuk Tony yang berisi, Tony, ayah sudah selesai. Mulai hari ini ayah akan pergi dari hidupmu. Ya Allah, aduh merinding aku, sedihnya.
Oke, teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya, bareng-bareng ceritanya cukup panjang, sangat menarik sekali, menegangkan dan penuh penjiwaan. Itulah sebabnya konten-konten mereka selalu ramai dikunjungi penonton. Dan seperti biasa, mari kita kulik bareng-bareng sambil kita ceritakan kembali kisahnya secara singkat dalam beberapa menit sekaligus sebagai kilas balik ya. Tadi kita sudah dengar ceritanya ya tentang Gemma McCluskey ya, atau Kluski gitu ya, yaitu artis asal London yang pernah membintangi serial EastEnders ya, dikenal ceria, pekerja keras dan sangat dekat dengan ibunya. Dan setelah karirnya meredup, ia bekerja sebagai bartender sambil merawat ibunya yang sakit. Dan pada 1 Maret 2012 ya, Gemma tiba-tiba hilang setelah memberitahu bahwa ia akan pergi menemui seorang teman. Tidak ada aktivitas ponselnya lagi, aktivitas bank dan media sosialnya setelah itu. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Dan pada 6 Maret, sebuah koper yang mengapung di kanal ditemukan berisi torso manusia. Waduh, mengerikan sekali. Yang kemudian teridentifikasi sebagai Gemma melalui tato dan DNA. Penyelidikan mengarah pada Tony ya, abang Gemma yang tinggal bersamanya dan memiliki rekam jejak penyalahgunaan narkoba. Sering bertengkar dengan Gemma ya, juga terekam CCTV membawa koper berat ke kanal. Polisi menemukan bercak darah ya, pisau dan bukti pembelian kantong plastik di rumah. Setelah potongan tubuh lainnya ditemukan, autopsi pun dilakukan ya, dan menunjukkan 2 pukulan benda tumpul mendarat di kepala Gemma yang menyebabkan kematiannya. Tony mengaku tidak ingat, tetapi bukti menunjukkan ia memotong tubuh adiknya setelah membunuhnya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat mengerikan sekali teman-teman ya. Dan pada Januari 2013 Tony dinyatakan bersalah atas pembunuhan Gemma dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ya. Sekali lagi seperti pada konten-konten sebelumnya, karena kali ini kita membahas ya misteri, bukan misteri goib ya, bukan penampakan pocong lah, bukan pesugihan lah, bukan inilah, bukan itulah, melainkan misteri criminal case ya, kasus kriminal ya. Jadi tidak ada analisis terkait kejanggalan-kejanggalan cerita yang perlu saya sampaikan. Saya hanya perlu menyampaikan tentang amanat atau pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari cerita yang baru saja kita saksikan. Walaupun ceritanya atau kisahnya itu sangat tidak mengenakkan, tetapi gimana caranya kita bisa mengambil pelajaran agar tidak terjadi hal yang serupa. Yang pertama adalah, ingat, kekerasan dalam keluarga dapat terjadi tanpa disadari lingkungan ya. Kasus ini menunjukkan bahwa bahaya terbesar itu memang sering berasal dari orang terdekat ya. Tony dan Gemma tampak hanya sering bertengkar, tetapi hubungan itu sebenarnya tidak sehat ya. Ketergantungan terhadap narkoba ya yang dilakukan atau yang dialami oleh Tony dan ketidakstabilan emosinya sudah lama ya menjadi red flag gitu loh. Dan lingkungan kadang menganggap konflik keluarga itu sebagai sesuatu hal yang normal. Padahal bisa berubah menjadi hal yang fatal, dan ini adalah contohnya gitu loh. Pertengkaran dalam rumah tangga itu tetap harus dicarikan solusi ya. Jangan dianggap itu urusan keluarga orang lain, karena itu ujung-ujungnya bisa seperti yang terjadi pada Gemma ini. Yang kedua, penyalahgunaan narkoboy gitu ya dapat memicu perilaku ekstrim dan kehilangan kontrol ya. Ini adalah sebuah peringatan, jangan dekat-dekat yang namanya narkoboy ya. Berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dan ini adalah salah satu contohnya. Tony memiliki rekam jejak kecanduan, kekerasan dan ketidakstabilan emosi ya. Kemudian narkoboy memperburuk emosi impulsif dan agresi yang pada diri Tony, dan ketidakmampuan mengelola kemarahan membuat kekerasan mudah terjadi. Kasus ini menggambarkan bagaimana penyalahgunaan zat terlarang itu berkontribusi nyata terhadap kriminalitas dalam keluarga. Jadi jauhi pokoknya yang berhubungan dengan narkoboy, baik itu narkoboy pabrikan maupun narkoboy yang berasal dari alam ya. Karena sebetulnya narkoboy ini kan juga diracik dari alam begitu loh ya, yang diekstrak dan lain sebagainya. Jangan dekat-dekat, ini sangat berbahaya sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya respon cepat saat seseorang tiba-tiba menghilang ya. Ya, ini
kita bisa melihat ya bahwa teman-teman Gemma ini langsung merasa ada yang salah ketika HP Gemma ini mati total ya, tidak ada aktivitas digital ya, kemudian juga tidak masuk kerja. Nah, reaksi cepat ini membantu penyelidikan ya. Kasus hilang dalam 24 sampai 48 jam pertama itu sangat krusial, terutama kasus orang hilang seperti itu. Jangan menunggu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan lain sebagainya. Jadi respon cepat ini sangat diperlukan ya. Dan kemudian yang keempat itu bukti kecil adalah kunci utama pembongkaran kasus ya. Penyelidikan berhasil karena apa? CCTV rumah dan jalan ya. Koper di kanal, bercak darah di kamar mandi, kantong plastik yang dibeli Tony, jejak perjalanan taksi. Ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal itu hampir selalu meninggalkan jejak. Dan menurut saya bukan hanya tindakan kriminal ya, tindakan apapun itu meninggalkan jejak. Kalau ditelusuri pasti juga akan ketemu ya. Jadi intinya gimana caranya cerita-cerita yang tidak mengenakan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa menghindarinya. Sebetulnya masih banyak teman-temannya pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kisah yang baru saja kita saksikan. Tetapi kalau saya sampaikan semuanya mungkin sampai subuh nggak selesai. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih sudah menyimak ya sampai akhir, sudah ikut mengulik dan sudah berpikir bersama kami. Kalau teman-teman punya pendapat lain yang lebih logis terkait video yang baru saja kita saksikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa istirahatkan pikiran Anda, jangan biarkan bayang-bayang cerita yang barusan kita saksikan masuk ke dalam gelap kamar Anda. Sampai jumpa di ngulik misteri berikutnya. Tetap waspada karena misteri tidak selalu datang dari cerita, kadang dia datang dari sekitar kita ya. Ngeri kali pokoknya. Salam NK, salam misteri.